Halo teman-teman, saya Hera Putri dari Penabur Kelapa Gading, dan selamat datang di video ini. Hari ini saya akan membahas sebuah buku yang mungkin belum banyak dikenal di Indonesia, tetapi memiliki kedalaman yang luar biasa, yaitu Pengakuan karya Anton Chekhov. Saya membuat review buku ini supaya teman-teman ada informasi tentang isi buku ini sebelum beli dan membaca. Identitas buku ini adalah judulnya Pengakuan, penulisnya Anton Chekhov, tahun terbit di 2018 oleh Perpustakaan Populer Gramedia, halamannya 156 halaman, genrenya sastra, cerita pendek, dan realisme. Bahasa asli buku ini adalah bahasa Rusia, dan temanya kehidupan sehari-hari, psikologi manusia, dan ironi sosial. Pengakuan karya Anton Chekhov adalah sebuah cerita pendek yang menggali kompleksitas psikologis dan moral seorang protagonis yang menghadapi dilema hidup. Cerita ini mengisahkan seorang pria yang terperangkap dalam konflik batin antara keinginan untuk jujur pada diri sendiri dan tuntutan sosial yang membelenggunya. Melalui narasi yang intim, Chekhov menyoroti tema-tema universal seperti penyesalan, pencarian identitas, dan pertentangan antara kebenaran dan kepura-puraan. Relevansi topik di buku yang sedang dibicarakan dengan kehidupan nyata adalah cerita wanita dengan anjing. Cerita ini menyoroti kompleksitas hubungan terlarang. Baik Gurov maupun Anna merasa bersalah atas tindakan mereka, tetapi tetap terikat secara emosional. Chekhov tidak menyajikan perselingkuhan ini sebagai sekadar tindakan egois, melainkan memperlihatkan bagaimana individu bisa tersesat dalam pencarian makna dan kebahagiaan. Isu yang kedua adalah tekanan sosial dan norma moral sosial. Satu-satunya cara adalah cerita yang menyoroti bagaimana individu terkadang merasa terpaksa mengambil keputusan ekstrim demi menyesuaikan diri dengan harapan sosial atau norma yang berlaku. Chekhov menyoroti dilema moral yang muncul ketika seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti aturan sosial, meskipun bertentangan dengan hati nuraninya. Mulailah kami menghitung dan uang kas kurang 400 rubel, tulis Chekhov. Kutipan ini menggambarkan tekanan sosial yang memaksa individu untuk mencuri dari uang kas. Isu terakhir adalah pencarian identitas. Protagonis di cerita Pengakuan berjuang untuk menemukan jati dirinya di tengah tuntutan eksternal. Chekhov menulis, siapa aku sebenarnya? Apakah aku yang kuperlihatkan pada dunia atau aku yang tersembunyi dalam diam? Pertanyaan ini mencerminkan pergulatan universal manusia dalam memahami diri sendirinya. Tema-tema dalam Pengakuan sangat relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, isu hipokrisi sosial dapat dilihat dalam fenomena cancel culture di media sosial, di mana orang sering merasa tertekan untuk menampilkan versi ideal diri mereka. Selain itu, konflik batin dan penyesalan sering dialami dalam individu yang merasa terjebak dalam rutinitas atau keputusan hidup yang tidak memuaskan. Sebuah artikel dari The Guardian membahas bagaimana generasi muda saat ini sering mengalami krisis identitas akibat tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi. Pengalaman ini sejalan dengan pergulatan protagonis dalam cerita-cerita Chekhov, menunjukkan bahwa tema-tema yang diangkatnya tetap aktual hingga saat ini. Kelebihan buku ini adalah kedalaman psikologis. Anton Chekhov dikenal sebagai penulis yang mahir menggali kompleksitas psikologis karakter. Dalam Pengakuan, ia berhasil menciptakan protagonis yang multidimensional,
Misalnya Chekhov menulis, dia merasa seperti terbelah menjadi dua. Satu bagian ingin melarikan diri, sementara bagian lain tetap diam, terpaku oleh rasa takut. Kutipan ini menunjukkan kemampuan Chekhov dalam menggambarkan konflik batin yang mendalam dan realistis. Yang kedua adalah bahasa puitis dan reflektif. Gaya penulisan Chekhov sering dipuji karena keindahan bahasanya yang sederhana namun penuh makna. Dalam buku ini ia menggunakan metafora yang kuat, seperti hidupnya bagai kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa tujuan yang jelas. Bahasa seperti ini membuat pembaca merenung dan terhubung secara emosional dengan cerita. Dan terakhir ada relevansi tema universal. Tema-tema yang diangkat seperti penyesalan, pencarian identitas, dan hipokrisi sosial bersifat universal dan tetap relevan hingga saat ini. Hal ini membuat cerita Chekhov tidak lekang oleh waktu. Kekurangan buku ini adalah akhir yang terbuka. Salah satu kritik terhadap pengakuan adalah cerita yang cenderung terbuka dan kurang memberikan resolusi yang memuaskan. Misalnya, Chekhov mengakhiri cerita dengan kalimat dan dia pun berjalan tanpa tahu kemana langkahnya akan membawanya. Bagi sebagian pembaca, hal ini mungkin terasa kurang memuaskan karena tidak memberikan jawaban jelas atas konflik yang dibangun. Yang kedua adalah tempo cerita yang lambat. Cerita ini lebih fokus pada pengembangan karakter dan refleksi batin daripada plot yang dinamis. Bagi pembaca yang menyukai cerita dengan alur cepat, pengakuan mungkin terasa lambat dan kurang menarik. Misalnya ada bagian di mana protagonis menghabiskan beberapa halaman hanya untuk merenungkan masa lalunya tanpa perkembangan plot yang signifikan. Yang terakhir adalah keterbatasan konteks sosial. Meskipun tema-tema universal, latar sosial dan budaya cerita ini sangat khas Rusia pada abad ke-19. Hal ini mungkin membuat sebagian pembaca modern kesulitan untuk sepenuhnya memahami atau menghubungkan diri dengan konteks cerita. Misalnya deskripsi tentang struktur kelas sosial dan norma-norma masyarakat Rusia mungkin kurang familiar bagi pembaca dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, itu dia pembahasan kita tentang buku pengakuan karya Anton Chekhov. Dari konflik batin yang mendalam sampai relevansinya dengan kehidupan modern. Cerita ini benar-benar membuat kita merenung tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Chekhov berhasil menyajikan kisah yang tidak hanya memukau secara sastra, tetapi juga mengajak kita untuk refleksi. Tema-tema seperti penyesalan, pencarian identitas, dan hipokrisi sosial yang diangkat dalam buku ini tetap relevan hingga hari ini, membuktikan bahwa karya sastra klasik seperti ini tidak pernah kehilangan pesonanya. Jadi buat kalian yang suka dengan cerita yang mendalam dan penuh makna, Pengakuan adalah buku yang wajib masuk ke dalam list bacaan kalian.